Komunitas budaya suku Dayak di Kalimantan Tengah dengan budaya upacara Tiwah. Tiwah atau Tiwah Lale atau Tiwah Selumpuk Liau Ulu Matei ialah upacara kematian yang dilakukan oleh suku Dayak Ngaju yang menganut kepercayaan Hindu Keharingan di Kalimantan Tengah. Upacara Tiwah itu sendiri merupakan upacara sakral terbesar di dalam suku Dayak. Hal ini dikarenakan upacara Tiwah melibatkan sumber daya yang banyak dan banyak memakan waktu. Upacara ini dilakukan bertujuan untuk mengantarkan jiwa atau roh manusia yang telah meninggal dunia untuk menuju tempat yang dituju, yaitu Leu Tatau atau Leu Liau yang letaknya di langit ketujuh. Pada tahun 2014, upacara Tiwah telah dimasukkan ke dalam penetapan warisan budaya tak benda milik Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Norma adat bagi masyarakat Dayak Ngaju yang umumnya memeluk kepercayaan lokal yakni keharingan. Kematian merupakan hal akhir yang dijalani manusia. Bagi mereka, kematian hanyalah awal untuk mencapai dunia kekal abadi yang menjadi tempat asal manusia. Dunia kekal abadi tersebut adalah dunia roh, tempat manusia mencapai titik kesempurnaannya. Dalam mitos suku Dayak Ngaju, awalnya manusia tidak mengenal kematian. Hal tersebut dikarenakan kehidupan di duniawi adalah sesuatu yang kekal. Namun, ketika manusia berbuat kesalahan dan akhirnya kekekalan hidup di duniawinya dicabut oleh dewata, manusia yang meninggal akan melanjutkan perjalanan ke dunia para arwah. Manusia yang telah berganti wujud menjadi arwah ini disebut dengan liau. Liau oleh masyarakat Dayak Ngaju wajib diantarkan ke dunia arwah, yakni alam tertinggi yang disebut Leu Liau atau Leu Tatau. Proses pengantaran ini melalui serangkaian upacara kematian, yakni upacara Tiwah. Liau sendiri menurut masyarakat Dayak Ngaju terbagi atas 3 jenis, yakni Salumpuk Liau Haring Keharingan, yakni roh, rohani, dan jasmani. Yang kedua, Salumpuk Liau Balawang Panjang, yakni roh, tubuh, atau badan. Yang ketiga, Salumpuk Liau Karahang Tulang, yaitu roh tulang berulang. Penyelenggara upacara Tiwah bagi masyarakat Dayak Ngaju dianggap sesuatu yang wajib secara moral dan sosial. Pihak keluarga yang ditinggalkan merasa memiliki kewajiban untuk mengantar arwah sanak saudara yang meninggal ke dunia roh. Selain itu, dalam kepercayaan Dayak Ngaju, arwah orang yang belum diantarkan melalui upacara Tiwah akan selalu berada di sekitar lingkungan manusia yang masih hidup. Keberadaan mereka dianggap membawa gangguan berupa munculnya peristiwa gagal panen, penyakit, dan bahaya-bahaya lain. Jadi negara yang kemudian mengadministrasi dan mengatur kehidupan penduduknya melalui peraturan turut mempengaruhi sejumlah perubahan dalam penyelenggaraan upacara Tiwah. Munculnya misionaris Kristen juga bersamaan dengan hadirnya negara kolonial Belanda berpengaruh terhadap tradisi kurban upacara Tiwah. Dalam masyarakat Dayak, ketika seseorang yang memiliki status sosial tinggi seperti bangsawan meninggal dunia, maka ada kepercayaan bahwa arwahnya harus ditemani. Dalam mencari teman tersebut, orang Dayak akan melakukan mangayau, yakni sebuah tradisi pemburuan kepala manusia yang nantinya akan menjadi kurban dalam upacara Tiwah. Dalam melaksanakan mencari kepala manusia yang berasal dari suku lain, semakin banyak kepala yang didapat, maka semakin baik bagi arwah. Dalam kepercayaan suku Dayak, kepala manusia hasil buruan tersebut dipercaya akan menjadi pelayan atau jipen bagi sang pemburu yang berhasil mendapatkan kepala manusia, akan mendapat kenaikan status sosial dalam masyarakat. Jika mangayau gagal dan tidak mendapatkan kepala, maka akan menjadi penggantinya adalah para budak kepala manusia yang sudah dikumpulkan itu. Kehadiran Belanda sebagai negara kolonial yang kemudian mengatur kehidupan masyarakat Dayak kemudian melakukan pelanggaran terhadap tradisi mangayau pada 22 Mei sampai 24 Juli 1894. Belanda mengumpulkan seluruh kepala suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan. Pertemuan ini kemudian menjadi perjanjian Tumbang Anoy yang bertujuan untuk mengakhiri rasa saling bermusuhan dan sekaligus mempertegas pemberlakuan larangan mengayau. Selain itu, sistem perbudakan yang ada dalam masyarakat Dayak juga dihapuskan. Dalam upacara Tiwah kurban kepala manusia
akhirnya diganti dengan kurban kepala hewan, terutama kerbau. Selain pelanggaran tradisi mengayau, keberadaan negara Indonesia yang hadir pasca kemerdekaan juga turut mempengaruhi berlangsungnya upacara tiwah. Waktu pelaksanaan upacara tiwah akan menjadi lama karena menunggu perizinan dari banyak instansi seperti camat, polisi, majelis adat. Lama dikeluarkannya izin, bahkan bisa mencapai 12 bulan. Penyelenggaraan upacara tiwah wajib mengisi sejumlah dokumen dan harus memberikan detail kegiatan yang akan dilangsungkan nanti. Analisis perkembangan. Dalam upacara tiwah, penggunaan kayu berupa kayu besi dan bambu banyak digunakan untuk membuat sejumlah keperluan upacara. Seiring perkembangan zaman dan interaksi orang Dayak dengan masyarakat pendatang, membuat penggunaan kayu untuk keperluan upacara tiwah sedikit berkurang. Pada tahun 1960-an, kesediaan semen mulai melimpah. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap pembuat sandung, terutama sandung yang diletakkan di tanah atau sandung munduk. Sandung yang biasanya terbuat dari kayu besi atau kayu ulin, kini semakin banyak yang membuatnya dari semen yang dicampur batu dan pasir. Sandung yang terbuat dari semen memiliki bentuk serupa dengan kubus, polos, dan tidak memiliki ukiran. Pengaruh kesenian asing. Kesenian asing lebih modern, nampaknya lebih mampu menangkap dan lebih adaptif terhadap perubahan-perubahan cepat yang terjadi di masyarakat, serta lebih memenuhi selera generasi muda yang lebih jenuh dengan kepengapan lingkungan tradisi. Sementara seni tradisional lokal dianggap cenderung statis dari aspek substansi, materi, maupun metodologinya. Akibatnya, kesenian dianggap tidak lagi memadai untuk mewadahi kebutuhan dan ekspresi masyarakat yang terus berkembang. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengenalkan sesuatu, tidak terkecuali seni budaya. Pengaruh modernisasi. Adanya modernisasi yang lebih terkenal tidaklah mudah, kiranya untuk dapat mempertahankan kesenian suatu suku. Namun dengan alasan apapun, kesenian tersebut harus tetap dilestarikan. Sebab bila tidak dilakukan, kesenian tersebut akan punah secara perlahan dan kita akan kehilangan aset budaya bangsa sebagai peninggalan nenek moyang kita yang sangat berharga tersebut.